Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di mana judul buku kami yaitu Palembang dalam Tinjauan Multikulturalisme. Nah, untuk ketua kelompok kami yaitu Winda Aprilia dan anggotanya ada Dinda Aprila, Fadila, Farhana Yunita, dan Yorinza Taskayani. Nah, untuk daftar isi buku ada beberapa yang kami ubah. Nah, pertama itu kata pengantar, pendahuluan, bab 1 itu multikulturalisme. Bab 2 itu suku Palembang, bab 3 itu akulturasi etnis Palembang. Bab 4 itu kampung etnik Palembang, bab 5 rumah ibadah. Nah, mungkin itu saja dari daftar isi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Winda Aprilia. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Nah, di sini bab satunya mengenai multikulturalisme. Yang pertama ada pengertian multikulturalisme itu sendiri. Nah, jadi seperti kita ketahui, multikulturalisme itu merupakan salah satu keberagaman kehidupan yang ada di dunia. Nah, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan dan berbagai macam budaya atau multikultural yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut nilai-nilai, sistem budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Kemudian sejarah multikulturalisme. Nah, adapun sejarah awal mula multikulturalisme itu sendiri diawali dengan teori melting pot yang diawali atau diwacanakan oleh J. Hector, seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya, Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal. Lalu mengenai multikulturalisme masyarakat Indonesia itu terbentuk dikarenakan akibat dari kondisi sosiokultural yang maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau, di mana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia membentuk satu masyarakat. Nah, maka dari itulah keberagaman kehidupan di Indonesia ini mulai terbentuk. Nah, mengenai historis kulturalisme masyarakat Palembang, kami belum menemukan sumber mengenai penjelasan tersebut. Next. Nah, yang kedua yaitu mengenai suku-suku Palembang. Nah, ternyata di Palembang itu ada beragam suku yang dianut oleh masyarakat Palembang itu sendiri. Salah satunya yaitu suku Ogan, suku Lematang, suku Jawa, dan suku Palembang. Nah, untuk penjelasan mengenai suku-suku tersebut, kami juga belum mendapatkan informasi. Next. Nah, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Aprila. Dinda Aprila, dipersilakan. Baik, untuk akulturasi etnis di Palembang sendiri ada 3, yaitu yang pertama etnis Tionghoa, kemudian etnis Arab, kemudian etnis India. Untuk etnis Tionghoa ini, para pedagang Tionghoa sendiri di Palembang sudah ada sejak abad ke-1 Masehi. Berdasarkan buktinya ditemukan keramik Han pada tahun 2206 sebelum Masehi sampai 219 Masehi di Kerinci dan hulu Sungai Musi. Kemudian untuk etnis Arab sendiri di Palembang merupakan wilayah paling banyak dihuni oleh orang Arab dibanding di wilayah Sumatera yang lainnya. Pada masa kedatangan orang Arab ke Palembang disambut dengan baik oleh Sultan Mahmud Badarudin dan diberikan peluang kepada bangsa Arab untuk menetap di Palembang. Kemudian untuk etnis India sendiri, pada masa berkembangnya Kerajaan Sriwijaya dikuasai oleh Raja Chola dari India Selatan sekitar tahun 1025. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Kerajaan Sriwijaya dan India. Kemudian untuk bab 4, kampung etnik Palembang. Yang pertama itu ada kampung Al-Munawar, di mana pada kampung Arab Al-Munawar ini merupakan sebuah perkampungan yang sudah ada sejak abad 18 hingga kini menjadi salah satu objek wisata religi yang ada di kota Palembang. Rumah-rumah kuno di kampung ini berjumlah 8 bangunan yang didirikan oleh Habib Abdurrahman Al-Munawar untuk anak-anaknya yang sudah menikah.
Kemudian yang kedua ada Kampung Arab Asegaf. Kampung Arab Asegaf ini merupakan kampung yang terletak di RT 21 RW 8 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2. Kampung ini didirikan oleh Habib Alwi bin Syekh Asegaf di sekitar kawasan Seberang Ulu 2 dan kemudian berkembang menjadi sebuah kampung mandiri yang terkenal dengan pemukiman Kampung Asegaf. Kemudian yang ketiga, Kampung Kapitan, di mana Kampung Kapitan ini merupakan kampung etnis Tionghoa pertama di Kota Palembang yang hadir sejak dinasti Ming atau abad ke-17. Kampung ini banyak menyimpan sejarah terutama untuk etnis Tionghoa. Nah, untuk pada untuk kampung pecinaan lama dan kampung Palembang itu belum kami isi karena kami kesulitan untuk menemukan sumbernya. Pada bagian selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih Dinda. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Yorinza Taskayani. Baiklah, terima kasih moderator. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yakni rumah ibadah. Jadi rumah ibadah ini terbagi lagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama adalah masjid. Yang pertama ada Masjid Agung. Masjid Agung Palembang adalah salah satu peninggalan Kesultanan Palembang. Pendirinya adalah Sultan Mahmud Badaruddin I Jaya Wikramu. Palembang. Masjid ini memakan waktu 10 tahun, dari tahun 1738 sampai 1748. Yang kedua ada Masjid Cheng Ho. Masjid Cheng Ho Al-Islam Muhammad Cheng Ho didirikan untuk kepentingan masyarakat Palembang, khususnya Tionghoa Muslim. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat keturunan yang baru memeluk Islam untuk belajar agama. Yang ketiga adalah Masjid Ki Marogan. Masjid Kiai Marogan atau sering disebut Masjid Ki Marogan adalah salah satu masjid tertua di Palembang, Sumatera Selatan. Masjid ini didirikan oleh MGS Haji Abdul Hamid atau Ki Marogan, seorang ulama Palembang yang sangat terkenal dan usahawan yang sukses pada tahun 1310 Hijriah sampai atau 1990 Masehi. Slide selanjutnya, moderator. Yang selanjutnya adalah Masjid Lawang Kidul. Masjid Lawang Kidul termasuk salah satu masjid tertua di Palembang, Sumatera Selatan. Masjid ini berdiri pada tahun 1881 dan memegang peran penting baik sebagai pusat penyebaran Islam maupun dijadikan markas para pejuang setempat pada masanya. Yang selanjutnya adalah Masjid Suro. Masjid Besar Al-Muhammadiyah atau Masjid Suro adalah salah satu masjid tertua di Kota Palembang. Masjid ini berlokasi di Jalan Ki Gede Ing Suro, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Dibangun oleh seorang ulama besar, Laha Abdurrahman Delanat atau Ki Delanat, di atas tanah wakaf milik Kiai Ki Agus Haji Khotib Mahmud tahun 1889 dan selesai tahun 1991. Selanjutnya. Yang selanjutnya adalah gereja. Jadi gereja ini terbagi lagi menjadi dua, yakni ada GPIB Immanuel. Jadi gereja Immanuel merupakan gereja Kristen Protestan. Immanuel berarti anak Tuhan. Gereja ini memiliki halaman yang cukup luas dengan bangunan pendamping berupa rumah pendeta, rumah pengurus gereja, serta aula pertemuan. Gereja Immanuel disebut gereja ayam karena di puncak menara gereja terdapat hiasan petunjuk arah berbentuk ayam jantan. Yang kedua adalah GKSBS Siloam. Gereja tersebut didirikan tanggal 13 Agustus 1933 yang beranggotakan orang-orang Belanda dan Cina sejumlah 144 orang. Mereka memiliki gedung gereja atau sekarang menjadi GKP Siloam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Yorinza. Penjelasan selanjutnya akan dijelas oleh Saudari Farhana Yunita.
Baik, terima kasih saudara moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelenteng. Kelenteng di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu Kelenteng Chandra Nadi. Dibangun pada tahun 1733, berlokasi di daerah Kampung Kapitan 10 Ulu. Kelenteng Tridharma Chandra Nadi atau Soei Goet King Yong telah berdiri kokoh dengan umur selama lebih dari 250 tahun. Selanjutnya yang kedua itu Kelenteng Hok Tijing Rio. Kelenteng Hok Tijing Rio atau lebih dikenal Kelenteng Kuan Im dibangun sejak tahun 1962. Di depan kelenteng terdapat makam Tan Bun An dan Siti Fatimah yang berdampingan. Selanjutnya itu yang ketiga Kelenteng Gi Hapbyo. Didirikan pada tahun 1780, kelenteng ini perkembangan penduduk golongan Cina ke daerah Babagan. Rumah ibadah ini juga sering disebut dengan Temple of the Palian Man. Selanjutnya itu Pura Agung Sriwijaya. Pura berasal dari bahasa Sanskerta, artinya benteng atau kota. Jadi pura berarti benteng atau kota yang menjadi sanap atau tempat kedudukan. Ida Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya yang disebut dewa, untuk menguasai atau mengatur alam. Secara filosofi, pura adalah tempat suci dan untuk menyucikan diri bagi umat Hindu. Adapun fungsi pura secara umum adalah untuk menghubungkan diri antara umat Hindu dengan Tuhannya, yaitu Ida Sang Hyang Widi Wasa. Hubungan ini lazim disebut sembahyang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kami dari kelompok 7 sudah melakukan observasi. Nah, untuk observasi itu akan dijelaskan oleh Saudari Winda Aprili. Ya. Baiklah, jadi pada hari Kamis kemarin, tanggal 16, kami telah melaksanakan observasi awal. Nah, kami telah melaksanakan observasi itu ke beberapa masjid di Kota Palembang, seperti Masjid Ki Muara Ogan, Masjid Cengho, serta Masjid Agung. Nah, di sini juga kami telah mendapatkan informasi serta mendapatkan gambar yang akan kami cantumkan ke dalam buku tersebut. Nah, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Winda. Nah, mungkin itu sampai sini saja presentasi dari kelompok 7. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.